Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Widya Indrasari dengan NIM 21101116014. Yang saya hormati Bapak Muhammad Anwar Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Mikro Islam, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan paparan materi terkait ruang lingkup keuangan inklusif dan program keuangan inklusif, yang kemudian akan disertai dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan materi tersebut. Masuk ke materi pertama, yaitu ruang lingkup keuangan inklusif. Istilah financial inclusion atau inklusi keuangan menjadi tren pasca krisis pada tahun 2008, terutama didasari dampak krisis kepada kelompok in the bottom of the pyramid, yaitu mereka yang berpendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran. Yang pada umumnya mereka ini unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju. Pada G20 Pittsburgh Summit 2009, anggota G20 sepakat perlunya peningkatan akses keuangan bagi kelompok ini yang kemudian dipertegas pada Toronto Summit tahun 2010 dengan dikeluarkannya 9 Principles for Innovative Financial Inclusion sebagai pedoman pengembangan inklusi keuangan. Prinsip tersebut diantaranya yaitu yang pertama leadership, yang kedua diversity, yang ketiga innovation, yang keempat protection, yang kelima empowerment, yang keenam cooperation, yang ketujuh knowledge, yang kedelapan proportionality, dan yang kesembilan yaitu framework. Sejak saat itu, banyak fora internasional yang fokuskan pada kegiatan inklusi keuangan seperti CGAP, World Bank, APEC, ASEAN Development Bank atau ADB, Alliance for Financial Inclusion atau AFI, termasuk standar body seperti BIS dan Financial Action Task Force atau FATF, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Setelah penjelasan tadi, sebenarnya apa itu keuangan inklusif? Belum atau tidak terdapat definisi yang baku dari keuangan inklusif itu sendiri. Berbagai institusi mencoba untuk mendefinisikannya, seperti yang didefinisikan oleh CGAP, GPFI terkait keuangan inklusif, yaitu negara di mana semua orang dewasa yang berusia kerja memiliki akses efektif ke kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari penyedia layanan formal. Akses yang efektif ini melibatkan penyampaian layanan yang nyaman dan bertanggung jawab, dengan biaya yang terjangkau bagi pelanggan dan berkelanjutan bagi penyedia, sehingga pelanggan yang tidak mampu secara finansial menggunakan layanan keuangan formal daripada opsi informal yang ada. Atau lebih singkatnya lagi, keuangan inklusif ini dapat dikatakan di mana seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkau layanan keuangan formal seperti akses efektif ke kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi. Sebenarnya mengapa sih perlu adanya keuangan inklusif ini? Berbagai alasan menyebabkan masyarakat dimaksud menjadi unbanked, baik dari sisi supply atau penyedia jasa maupun sisi demand atau masyarakat. Di antaranya disebabkan karena yang pertama, price barrier atau mahal. Yang kedua, information barrier atau tidak mengetahui. Yang ketiga, desain produk barrier atau produk yang cocok. Dan yang keempat yaitu channel barrier atau sarana yang sesuai. Keuangan inklusif ini mampu menjawab alasan tersebut dengan memberikan banyak sekali manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah, dan pihak swasta. Manfaat tersebut antara lain yang pertama,
dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang kedua, mendukung stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, mengurangi shadow banking atau irresponsible finance. Yang keempat, mendukung pendalaman pasar keuangan. Yang kelima, memberikan potensi pasar baru bagi perbankan. Yang keenam, mendukung peningkatan Human Development Index atau HDI di Indonesia. Yang ketujuh, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan. Serta yang kedelapan, yaitu dapat mengurangi kesenjangan atau inequality dan rigiditas low income trap, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan. Banyak sekali kan teman-teman manfaat yang dapat kita dapatkan dengan menerapkan keuangan inklusif di lingkungan masyarakat di negara kita. Lalu bagaimana sih penerapan keuangan inklusif ini? Dari berbagai belahan dunia, untuk menurunkan financial exclusion dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu secara komprehensif dengan menyusun suatu strategi nasional seperti yang dilakukan Indonesia, Nigeria, Tanzania, atau dengan melalui berbagai program terpisah, seperti misalnya edukasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat pasca krisis pada tahun 2008. Secara umum, pendekatan melalui suatu strategi nasional ini mencakup 3 aspek, yaitu penyedia sarana layanan yang sesuai, penyedia produk yang cocok, responsible finance melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Penerapan keuangan inklusif umumnya bertahap, dimulai dengan target yang jelas, seperti melalui penerima bantuan program sosial pemerintah atau pekerja migran atau TKI, sebelum secara perlahan dapat digunakan oleh masyarakat umum. Perlunya keuangan inklusif ini di kalangan masyarakat sangatlah penting, sehingga Kadin dan BEI memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya inklusi keuangan dan pasar modal. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan meluncurkan Duta Literasi Sahara atau Sahabat Usaha Rakyat. Program ini sekaligus memberikan edukasi terkait pentingnya inklusi keuangan dan pasar modal. Di bawah koordinasi Kadin Indonesia, program Duta Literasi Sahara ini merupakan program lanjutan dari nota kesepahaman antara BEI dengan Kadin Indonesia yang merupakan ruang lingkup edukasi, sosialisasi, dan pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan serta keterampilan di bidang pasar modal. Duta Literasi Sahara ini dapat membina sekaligus memperkuat warung tradisional, toko eceran, serta UMKM di wilayahnya, yang nantinya satu orang Duta Literasi Sahara akan mengelola 2 kelurahan, dengan masing-masing kelurahan terdapat 35 hingga 50 warung Sahara atau Sahabat Usaha Rakyat. Berikutlah kata Syarmila Yahya, seorang ketua Komite Tetap Kewirausahaan Kadin Indonesia di Jakarta. Duta Literasi Sahara yang diinisiasi Kadin dan BEI ini merupakan tindak lanjut kerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang kemitraan multi pihak yang bertujuan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim melalui pembentukan posko pangan di setiap kelurahan untuk memperkuat warung tradisional, toko eceran, serta UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Setelah materi yang pertama tadi terkait ruang lingkup keuangan inklusif yang mencakup pentingnya keuangan inklusif, bagaimana penerapan keuangan inklusif, serta pengertian keuangan inklusif itu sendiri. Selanjutnya, marilah kita berlanjut ke materi yang kedua, yaitu program keuangan inklusif. Program keuangan inklusif.
OJK atau Otoritas Jasa Keuangan bersama industri jasa keuangan akan menggelar Bulan Inklusi Keuangan atau BIK pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu tujuan utama Bulan Inklusi Keuangan. Perkembangan inklusi keuangan di Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik. Contohnya seperti telah terbukanya akses keuangan masyarakat, layanan, maupun produk keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tirta Segara pun berharap bahwa kegiatan ini mampu mendorong pemberian kredit atau pembiayaan, penggunaan produk atau layanan keuangan, dan pembukaan rekening. Pada dasarnya, tujuan utama dari program ini yaitu untuk mempublikasikan program inklusi dan literasi keuangan. Selain itu, juga memudayakan menabung dan juga perlindungan konsumen kepada masyarakat luas. Program inklusi keuangan ini memiliki peranan yang penting. OJK dan pemerintah telah berharap dengan program ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi di tanah air. Terlebih banyak sekali bisnis yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Sejauh ini sudah banyak program keinklusi keuangan yang dilakukan oleh OJK. Program tersebut kebanyakan berupa kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan literasi dan edukasi keuangan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa program BIK 2021 yang sudah dirilis oleh OJK. Yang pertama yaitu fasilitas pemberian kredit atau pembiayaan untuk masyarakat. Program ini juga dijalankan untuk para pelaku usaha kecil dan mikro. Programnya ini diaplikasikan melalui kegiatan bisnis matching. Yang kedua yaitu kampanye dan juga publikasi program literasi dan inklusi finansial. Selain itu juga diadakan kampanye dan publikasi seputar perlindungan konsumen yang dilakukan secara masif oleh OJK. Yang ketiga yaitu penjualan berbagai produk maupun jasa keuangan berintensif. Program ini diaplikasikan melalui pemberian poin, cashback, reward, diskon maupun bonus. Yang keempat yaitu OJK menyelenggarakan pameran jasa keuangan yang bisa dilakukan secara virtual. Program ini juga disesuaikan dengan kondisi lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang kelima, mengedukasi masyarakat tentang informasi keuangan. Edukasi ini dilakukan melalui kegiatan webinar secara virtual. Yang keenam, program pembukaan rekening, polis, dan beberapa program lainnya untuk mengenalkan produk keuangan kepada masyarakat. Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan dari OJK diharapkan bisa menjadi solusi pemulihan ekonomi di Indonesia. Itulah kenapa program ini terus berlangsung dari bulan ke bulan maupun tahun ke tahun. Bahkan, rencananya program ini akan terus berjalan hingga tahun 2024 mendatang. Salah satu program yang telah dilaksanakan OJK yaitu OJK NTB mengedukasi seluruh perangkat desa dan kelurahan di Provinsi NTB tentang jasa keuangan dengan program Ngeraos Solah atau Ngobrol Literasi Keuangan bersama OJK dan IJK. Program ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat, khususnya perangkat desa dan kelurahan di Nusa Tenggara Barat. Selain melalui program Bulan Inklusi Keuangan oleh OJK, pemerintah juga meluncurkan program Promise to Impact untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital. Pemanfaat teknologi digital terus didorong untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan yang dapat menjangkau masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di perdesaan dan wilayah terpencil, termasuk mereka kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kelompok tersebut memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian target 90% inklusi keuangan nasional pada tahun 2024. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong kinerja UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan seperti program kredit usaha rakyat atau KUR. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM melalui pembangunan sektor digital dan fintech.
Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kami semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.